Assalamualaikum. 3 hours later. Halo semuanya, hari ini saya di Farmhouse Lembang. Sekarang saya mau mewawancarai salah satu pekerja di sini. Mengapa Anda memilih bekerja di sini? Sangat gampang dalam kerjaan SPG menurut saya. Sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Saya udah hampir 3 tahun kerja. Bagaimana kesan Anda selama bekerja di sini? Teman-teman dalam lingkungannya ramah-ramah, terus ownernya juga sangat baik bagi saya. Apa hal momen yang membuat Anda senang bekerja di sini? Bisa banyak teman di sini. Apa dampak yang paling Anda rasakan selama bekerja di sini? Dampaknya kalau dimarahin sama customer. Gitu dampaknya. Apa tantangan Anda selama bekerja di sini? Kita kan kerjanya target, jadi harus misalnya sehari harus 1 juta harus, nah itu. Apa motivasi Anda untuk selalu bersemangat bekerja di sini? Motivasinya biar semangat ya, senang aja gitu kerja di sini, gajinya lumayan gitu. Menurut Anda apa hal di farmhouse ini menjadi daya tarik terbesar bagi pengunjung? Estetik, lingkungannya juga bersih, terus pemandangannya bagus, estetik aja buat dipoto gitu. Halo semuanya, sekarang saya sedang di Lembang dan sekarang saya akan mewawancarai salah satu pengunjung dari farmhouse ini. Yang pertama, mengapa Anda memilih untuk berkunjung ke farmhouse ini? Sekarang karena sudah banyak varian hewannya buat anak-anak, terus ada taman bermain buat anak-anak juga. Menurut Anda apa yang menjadi daya tarik terbesar saat mengunjungi farmhouse ini? Untuk saat ini, untuk anak kecil itu hewan. Adakah penilaian sendiri dari Anda terhadap objek wisata di farmhouse Lembang ini? Penilaian saya sih cukup bagus sih. Soalnya karena daerah sini kan hitung jarang ada hewan-hewan untuk yang kita bisa kasih makan, terus berinteraksi untuk edukasi buat anak kecil. Menurut Anda, apakah farmhouse Lembang ini akan menjadi objek penting dalam peningkatan ekonomi bagi daerah Lembang atau Bandung? Jika iya, mengapa? Sangat penting karena baik lagi, ini buat edukasi buat anak kecil, bukan untuk dewasa saja, tapi untuk anak kecil. Demikian beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Six and a half hours later. Halo semuanya, jadi kali ini saya sedang bersama Frater AB dari Biara Novisiat OSC. Mengapa Anda memilih untuk bergabung dalam Biara Novisiat OSC ini? Biara Novisiat OSC ini kalau di Flores itu belum pernah, tidak ada sama sekali sebenarnya. Lalu saya masuk seminari, dengar Biara Novisiat OSC, kayak tertarik begitu, langsung tertarik, kayaknya bagus juga. Saya coba, terus milihnya itu sebenarnya mendadak, kayak langsung dengar saja langsung mau milih. Padahal saya sebenarnya tidak tahu tentang OSC ini. Terus kedua karena Pastor Eko kan tahu kan Pastor Eko? Pernah dengar? Iya pernah kan. Senang juga mau ketemu dia, sekalian masuk di Biara OSC. Apa yang membuat Frater tergerak untuk masuk ke dalam Biara Novisiat OSC? Dari saya sendiri itu kalau untuk tergerak sebenarnya paling awal tuh kayak kemauan sendiri saja. Kemauan sendiri, tidak ada paksaan juga, tergerak
karena bagus ya biara OSC di sini, tidak terlalu seperti biara-biara di sana. Kami di sana biaranya semuanya harus kayak tuntut untuk kami semua. Kalau di sini kan semuanya aman, sama-sama bersama seperti yang teman-teman lihat semua bagaimana keadaan frater-frater di sini. Bagaimana pengalaman frater saat merasakan panggilan untuk masuk ke dalam biara novisiat OSC ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Pertama pengalaman saya merasakan panggilan pertama itu kan sebelum tahu OSC kan saya sudah tahu saya sudah merasakan panggilan saya, jadi saya masuk seminari. Setelah lulus SMA saya tidak dari seminari gitu, saya lulus SMA dulu, SMA di luar, setelah itu masuk di KPA namanya kelas persiapan atas. Jadi pengalaman saya tuh bingung, ini benar tidak jalan saya pertama. Saya ini kan juga di luar banyak panggilan-panggilan lain, terus keinginan-keinginan lain tuh. Ini bingung gimana ini pertama, ini benar panggilan saya atau tidak. Terus berdoa, pengalaman, terus semua saya refleksi, terakhir memilih untuk masuk seminari. Setelah sampai di seminari, tahulah OSC ini. Jadi saya tahu ini langsung kayak tergerak masuk OSC, di biara OSC. Pertama juga saya bingung, jauh kan dari Flores, harus langgar pulau, bingung apakah orang tua izin atau tidak. Saya bisa berbaur di sini tidak, bisa menyelesaikan diri di sini tidak. Nah, pertama itu bingung. Tapi bingungnya saya terus berdoa, refleksi terus setiap hari. Ini benar panggilan saya atau tidak di OSC atau tidak begitu. Tuhan jawab bilang, panggilan saya di sini. Setelah saya tahu panggilan saya di sini, terus saya memutuskan untuk masuk OSC. Dan orang tua semua izin, semua. Tambah lagi niat saya yang besar, jadi semuanya mendukung. Bagaimana respon orang sekitar frater seperti keluarga atau teman saat memutuskan untuk masuk ke biara novisiat OSC ini? Ya, seperti tadi yang saya bilang, semuanya dukung. Mungkin boleh diceritakan sedikit gambaran hidup ya kayak kegiatan sehari-hari. Kayak di sini gambaran hidupnya seperti ya orang-orang biarawan secara umumnya. Paginya bangun sekitar jam 4 atau setengah 5 gitu, terus mandi siap untuk misa sekalian ibadat seperti tadi yang di video awal seperti itu, misa ibadah, terus lanjut. Sebelumnya itu tuh ada namanya hening pagi, kita persiapan batin, terus bertemu Tuhan lah sebelum mulai misa, sebelum mulai ofisi itu ibadat. Nah, lalu setelah misa, setelah ofisi semua itu kan di kapel, setelah itu makan, lalu itu kan hari-harian, terus kelas, kami juga ada kelas pembelajaran. Ada kelas, ada bahasa Inggris, bahasa Latin juga ada, psikologi, ada latihan vokal, terus ada musik liturgi lah. Karena kami OSC yang bergerak di bidang liturgi lah. Itu jadi liturgi diwajibkan. Jadi lalu juga ada sejarah ordo gitu pelajarannya. Nah, setelah pelajaran kami istirahat, makan siang. Sebelum makan siang itu ada ibadat siang. Jadi kami di sini ibadatnya 3 kali, ibadat pagi, siang, dan sore. Kalau ada hari-hari tertentu ibadatnya malam, ibadat penutup gitu. Untuk kegiatan sehari-hari ada olahraga di hari Rabu dan hari Minggu di sore hari. Lalu hari Kamis itu kami novis 1 Kamisan, terus novis 2 Torgap itu namanya tahun orientasi rohani sebelum masuk ke kuliah. Kalau kami Kamisan itu kerja bantu karyawan-karyawan di sini untuk bersih-bersih gitu. Sebenarnya hari ini kami bersih-bersih sekitaran rumah retret terus sepanjang lingkungan Pratista ini. Lalu ada juga namanya rekoleksi setiap Jumat, terus ada salve, jalan salib, adorasi, terus ada latihan kor. Apa suka duka yang frater rasakan selama berada di dalam biara novisiat OSC ini? Untuk perjalanan baru, saya di sini baru 3 bulan, tentu sudah ada suka dukanya. Yang paling pertama itu sukanya saya tuh bahagia di sini karena semuanya tidak sesuai yang saya pikirkan. Saya pertama pikirkan di sini pasti teman-teman semua tidak mau bergabung lah karena saya dari Flores terus dari luar pulau, pasti saya beda begitu. Tapi ternyata tidak, mereka semua terima semua mereka friendly lah. Lalu formator itu kayak pendamping kami di sini. Mereka juga selalu mendukung kami, terus menanyakan kabar itu semua. Jadi saya senang di sini karena semuanya saling mendukung, terus saling mencari informasi mengenai keadaan setiap para frater begitu. Lalu duka di sini saya merasakan kayak ketika tuh macam terlalu banyak kegiatan begitu setiap hari, macam tidak ada waktu untuk istirahat. Jadi kita
kayak waktu untuk istirahat tidak ada, jadi semuanya capek lelah, itulah kayak aduh ini maunya pulang. Kalau seandainya di rumah kan kita kalau sudah lelah istirahat tidur lah. Ini kan semuanya sudah terjadwal semua kan, jadi kita mau tidak mau harus ikut begitu. Jam istirahat dipotong dipotong gitu. Kalau kena marah begitu ada dari formator ataupun pastor-pastor yang di biara, sebenarnya kita tidak salah begitu sebenarnya, hanya karena kita baru pasti mereka juga pasti marah begitu. Dalam hati itu maunya pukul mereka atau bagaimana. Ya benar, kita ini tidak salah baru harus marah-marah kami begitu. Apa yang menjadi tantangan terberat Frater selama menjadi bagian dari Biara Novisiat OSC ini? Selama 3 bulan ini, pertama itu mengikuti aturan di sini. Di sini aturannya berbeda dengan aturan kami di sana. Kalau di seminari dulu, waktu di seminari kan jamnya jam istirahatnya 3 jam. Di sini sedangkan 1 jam saja. Lalu setiap hari harus berhadapan dengan buku, dengan apa semua, buku bacaan rohani, terus bacaan untuk pelajaran. Karena saya ini sebenarnya pemalas baca buku, hanya karena ya motivasi terus keinginan besar, jadi mau tidak mau harus baca. Lalu mengikuti aturan tersebut. Apa yang menjadi motivasi Frater untuk tetap semangat? Motivasi saya itu teman-teman di sini dan keluarga semua yang di Flores. Kalau saya menyerah dengan tantangan ini, bagaimana keadaan orang tua saya, keluarga saya yang selalu mendukung saya, terus tiap hari mendoakan saya untuk bisa bertahan di sini. Terus teman-teman di sini juga ketika saya macam desolasi itu atau kekeringan panggilan begitu, pasti cerita-cerita, jadi mereka pasti mendukung saya untuk kita sama-sama di sini. Kami juga merasakan seperti itu. Mereka bilang begitu. Jadi mereka bilang, kita ada atau tidak panggilan tersebut pasti ada jalan keluarnya, pasti kami selalu ada di situ. Sebelum dan sesudah bergabung dalam Biara Novisiat OSC ini mungkin ada perbedaan mungkin dari secara pribadi dirasakan dengan secara signifikan itu dari Frater. Jadi sebelum saya masuk biara OSC ya tentunya. Sebelum waktu saya kan SMA-nya di luar, tahu kan anak SMA selalu bagaimana. Tiap malamnya kalau sudah pegang HP pasti malamnya mete, terus tidak pernah baca buku, lalu ya yang banyak buruk-buruknya, hal-hal buruk gitu. Kalau di sini kan saya rasakan perubahannya di sini kan terarah, semuanya terjadwal. Setelah ini buat apa, jadi kita buat sesuai dengan yang terjadwal lah begitu. Kita semua sudah teratur kehidupan kita di sini. Mungkin bagaimana hubungan pribadi Frater dengan Tuhan? Ada perbedaan. Setelah saya bergabung di OSC ini, ya tentunya ada hubungan pribadi dengan Tuhan yang semakin berkembang. Bukan hanya saya semua. Jadi bukan hanya saya sendiri yang merasakan hubungan dengan Tuhan itu semakin berkembang. Pasti semua frater ataupun semua ya biarawan-biarawati kalau sudah masuk begitu pasti hubungan dengan Tuhan tuh semakin erat. Beda kalau seandainya di luar, misa tuh tergantung mood saja, tergantung kalau kita ada maunya. Kalau apalagi kalau malam sudah mete, malam minggu kan besoknya misa. Malam minggu kalau sudah mete bangun terlambat, lanjut tidur saja. Kalau di sini kan tidak, di sini kan sudah terjadwal, jadi harus misa apa semua. Setiap hari kita temu terus dengan Tuhan dalam ibadah, dalam misa. Kan di sini misanya setiap hari, setiap pagi pasti selalu ada misa. Lalu dalam meditasi begitu, semacam meditasi. Jadi kami setiap hari ada meditasi. Jadi meditasi itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Apa dampak yang dirasakan selama kehidupan untuk membiara? Dampak saya itu setelah memilih untuk kehidupan biara itu semakin baik, semakin ya terarah, semakin semuanya tidak ada yang tertinggal lah begitu. Kehidupan saya baik rohani maupun kehidupan sosial itu semakin baik juga di sini. Itu dalam biara. Mungkin ada ajakan atau motivasi untuk generasi muda yang mungkin masih bergumul dalam mengambil motivasi untuk semua adik-adik atau semua kaum muda lah yang belum tahu untuk jalan panggilan hidupnya. Mungkin motivasi dari saya itu pertama berdoa. Yang paling pertama itu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, jangan ragu dengan pilihan. Nanti kalau sudah mendapatkan pilihan, jangan ragu lagi. Pasti itu pilihan terbaik. Lalu yang ketiga itu terus berjuang jika pilihan itu sudah ada. Jika belum, kita terus dengan belajar apa semua. Itu sih. A few moments later. Perkenalkan aku Cila, ini Ceril, kalau boleh tahu nama omanya siapa Oma? ini. Oh ini. Bagaimana gambaran hidup selama tinggal di Panti Reda ini, Oma? Jadi kira-kira apa nih yang
kegiatan Oma selama di sini? Ngapain aja? Kan kegiatannya doa 4 kali sehari, dari pagi sampai sore 4 kali. Gimana hubungan Oma dengan sesama dan pengelola panti di Reda ini? Jadi Oma sering ngobrol itu. Adakah momen yang Oma paling ingat dari ya apa yang Oma rasakan selama tinggal di panti ini? Buat Oma paling senang gitu. Semuanya baik. Semuanya baik. Jadi aku Jadi Oma suka ngobrol sama yang lain gitu ya. kalau ada kesempatan ya ngobrol. Kalau nggak mangga ini ngobrol.